Shalom Ibu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita semua sehat. Kita bersyukur karena Bapa di surga berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan itu pegangan buat kita. Sehingga situasi apapun terjadi, masalah datang pergi, tapi kita kuat dalam Kristus. Kenapa? Tuhan tetap menyertai dan memimpin kita. Tema saya hari ini ialah nasihat untuk orang tua tunggal. Nasihat untuk orang tua tunggal. Saya membaca dari Amsal pasal 3 ayat 5. Firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, ini satu nasihat yang luar biasa penting dan bagus. Karena dua hal ditekankan di ayat ini, yaitu percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, entah bagaimana kita tidak tahu, tetapi kalau Tuhan panggil salah satu pasangan kita, biasanya yang dipanggil itu suami. 1:5. Ya, jadi suami meninggal 5, istri 1. Sebab ini secara psikologi dan sosial ini penting. Mengapa? Kalau istri panggil duluan dan anak masih kecil, ini berat sekali bagi suami, sangat berat. Bagaimana dia harus membagi antara tugasnya di kantor kalau dia berkantor, bagaimana dia harus mengatur anak-anak, apalagi kalau anaknya itu nggak 1, misalnya 3 atau 4. Saya pernah kenal ada satu keluarga yang istri meninggal dan anaknya 5. Dan suaminya tanpa pembantu harus mengerjakan itu semua, dan itu anaknya usianya dekat-dekat, hanya beda-beda ada 2 tahun, dan itu rumit sekali, sangat rumit, sampai kalau tidak dekat dengan Tuhan dia bisa stres. Ayat ini mengatakan kepada kita bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, dan ini tantangan penting bagi keluarga tunggal. Jadi kalau satu hari, sebutlah begitu, di mana suami dipanggil dan istri ditinggal, masih jauh lebih baik untuk beberapa hal. Beberapa hal memang akan berat. Dengan beberapa catatan dalam konseling, biasanya kita melihat dari kasus per kasus, jadi case by case. Karena tidak selalu sama untuk setiap keluarga, karena tergantung siapa yang dipanggil, bagaimana kondisi anak, anaknya berapa, tinggal di mana, rumah sendiri atau rumah kontrak, apakah istri bekerja, apakah ada warisan, apakah ada tabungan cukup, dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi setiap case keluarga itu kita akan lihat berdasarkan situasi yang ada. Sehingga saya mengatakan bahwa yang pertama ialah apapun situasinya, apakah istri dipanggil atau suami dipanggil, tetap prinsip kita adalah mari kita percaya total kehidupan kita dengan segenap hati hanya kepada Tuhan Yesus, karena Dialah yang menjadi penolong satu-satunya dalam kehidupan kita. Tak kalah pasangan kita dipanggil, dan kita harus melanjutkan perjalanan dengan menampingi anak-anak yang Tuhan kasih dalam pernikahan kita. Hal yang kedua di ayat ini katakan bahwa janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ada banyak sekali tradisi di masyarakat yang baik. Ada banyak sekali contoh-contoh dari berbagai keluarga yang baik yang bisa kita ambil pelajarannya. Tetapi ayat ini menekankan jauh lebih penting daripada itu, yaitu jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kita belajar pengalaman, entah pengalaman pribadi atau pengalaman orang. Tetapi kita belajar juga secara barangkali formal di bangku kuliah atau di sekolah. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita prinsip yang di atas semua itu, yaitu janganlah bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi kita bisa mengerti banyak hal, termasuk ketika harus menampingi anak-anak. Tak kalah pasangan kita dipanggil Tuhan, kita jadi orang tua tunggal. Naomi pernah mengalami itu ketika Elimelek dipanggil, mereka jatuh miskin. Ketika Elimelek dipanggil, mereka ada di Moab, di negeri rantau. Dan di situ ada Mahlon dan Kilon, 2 anaknya. Dengan situasi yang seperti itu, kita bayangkan bagaimana sulitnya Naomi harus mengcover rumah tangganya, bisnis mereka, mungkin utang-utang, pekerjaan, orang yang bekerja, bagaimana memanage itu semua, dan bagaimana mengatur 2 anak ini yang sedang jatuh cinta pada wanita Moab. Nah, ini berat sekali ya bagi seorang Naomi. Nah, menjadi orang tua tunggal tidaklah seperti yang kita bayangkan. Ini sangat sulit, karena kalau anaknya misalnya anaknya 5, umurnya masih kecil-kecil, lalu kalau kita tidak bekerja, dari mana penghasilan? Kalau suami punya tabungan atau warisan, kalau tidak ada, apakah rumah sendiri atau rumah kontrak? Apakah kita bekerja punya penghasilan sendiri atau tidak? Ini menentukan bagaimana kita harus memberi nasihat buat keluarga seperti ini. Jadi saya mengatakan yang kedua bahwa tantangannya untuk tidak mengikuti pengertian kita sendiri menjadi sangat penting dalam membawa keluarga ini untuk berada pada tujuan Tuhan. Ingat bahwa kalau Tuhan panggil, kalau Tuhan sudah berkehendak memanggil salah satu pasangan kita, maka ingatlah bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Itu janji Tuhan. Nah, tetapi poin kita di sini ialah apa? Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini godaan kita. Kita dengar di sana, oh gitu ya. Dengar sini, oh begitu. Dengar sana. Jadi kita jadi bingung. Kita boleh dengar, tapi jangan jadi bingung. Mengapa? Alkitab katakan bahwa percayalah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertian kita, pada hati kita, pada apa kata orang, pada apa kata tradisi. Tapi kita bergantung total, bersandar penuh. Kalau tidak kita labil, kita gampang goyah dan gampang kita terjerumus dan bahkan jatuh. Kalau kita mengenalkan pengertian dan pengalaman kita sendiri, bergantunglah pada Tuhan. Sebab ketika Tuhan memanggil salah satu pasangan kita dan meninggalkan kita bersama anak-anak, kita mesti percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama kita. Apapun caranya, itu di luar pemahaman kita. Bagaimanapun bentuk Tuhan tolong kita, itu di luar koridor kita untuk memahami itu. Tapi satu hal yang pasti bahwa jangan bersandar pada pengertian kita sendiri, tapi bersandar pada Tuhan yang berjanji akan selalu memelihara dan menyertai kita. Hal yang ketiga yang sangat penting adalah beberapa aspek penting dalam kehidupan kita maupun kehidupan anak-anak kita. Ya, yang pertama bahwa seorang istri kalau misalnya suaminya dipanggil atau sebaliknya, sangat penting sekali memperhatikan bagaimana pendidikan anak. Kalau sekarang jauh lebih berat karena satu sisi anak di rumah, tapi pada sisi yang lain anak-anak harus terus mengikuti berbagai proses belajar mengajar hanya di rumah dengan menggunakan katakanlah handphone cerdas seperti itu ya. Nah, bagaimana kita menaruh perhatian dan memberi prioritas pada proses belajar mengajar mereka atau proses mereka belajar, mengerjakan tugas dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana kita perlu mereka untuk selalu mereka tetap sehat. Seringkali kalau kita kehidupannya pas-pasan secara ekonomi, nah seorang ibu misalnya kalau suaminya meninggal harus mengatur, dan ibu ini bisa pintar. Ibu-ibu biasanya mereka diberi kecerdasan ekstra yang hanya dikasih Tuhan kepada ibu-ibu, bukan kepada suami. Kenapa? Karena dia harus mengatur uang yang mungkin terbatas itu untuk bagaimana anak-anak bisa makan. Dia harus memilih menu-menu apa yang katakanlah jauh lebih sehat tapi sekaligus murah meriah tapi sehat, tidak mengurangi gizinya. Nah, itu ada pada ibu-ibu. Jadi kesehatan anak-anak harus betul-betul menjadi perhatian. Yang ketiga bahwa kehidupan pergaulan mereka harus diperhatikan. Apalagi sekarang seringkali jangan kita pikirkan anak di rumah, di kamar, dia diam tenang-tenang, itu berbahaya kalau kita tidak cek. Jangan-jangan dia sudah terkait dengan A, B, C, D. Jangan-jangan dia sudah bergaul dengan orang-orang yang kita tidak tahu, dan itu berbahaya sekali. Jadi kita harus pantau situasi mereka, termasuk pola pergaulan mereka, dengan siapa mereka bergaul. Dan yang keempat adalah kita harus perhatikan bagaimana anak-anak itu tumbuh, pertumbuhan mereka, perkembangan mereka, jiwa mereka, kepribadian mereka, kebiasaan mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini perlu ada keterbukaan dan apa disebut dengan komunikasi yang baik. Jadi kalau kita misalnya sebagai ibu atau katakanlah sebagai ayah, karena pasangan kita meninggal, fokus kita kepada pendidikan anak itu harus betul-betul kita prioritaskan, juga kepada kesehatan mereka, juga kepada bagaimana kehidupan sosial mereka dan pada perkembangan jiwanya atau kepribadiannya atau nilai-nilai kehidupannya. Nah, untuk itu cuma ada satu pilihan buat kita. Kita dekat dengan Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan menjamah, Tuhan betul-betul menolong anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang nurut kepada orang tuanya, anak-anak yang respek kepada orang tuanya, dan anak-anak yang membantu orang tuanya untuk belajar, menjadi anak-anak yang nurut dan bisa bekerja sama untuk banyak hal, untuk kehidupan dan kebaikan mereka sebagai satu keluarga. Dekat-dekat dengan Yesus, karena Dia yang bisa menolong kita ketika pasangan kita dipanggil Tuhan. Dia menyertai kita supaya anak-anak kita tetap baik-baik saja, karena Dia berjanji dan Dia setia pada janjinya. Hal yang terakhir adalah jagalah kesehatan kita, baik secara fisik. Mengapa kalau kita sakit, ingat kita satunya orang tua yang ada buat anak-anak kita. Pasangan kita sudah dipanggil Tuhan. Jagalah kesehatan rohani kita dekat dengan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, supaya kita berdoa agar Tuhan memberi anak-anak hati yang mengasihi Tuhan, pintar-pintar cara dapat beasiswa, dan mereka anak-anak yang penurut, bisa bekerja sama, dan berdoalah supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka dan juga kita. Yang berikut, jagalah supaya kita menjadi teladan buat anak kita. Kenapa? Karena itu sangat penting buat kehidupan mereka. Nah, ingat bahwa keteladanan itu menjadi lebih sulit daripada yang kita bayangkan ketika kita menjadi orang tua tunggal. Dan saya ingin mengatakan bahwa ada satu keluarga yang ketika suaminya meninggal, tinggal dia, dan dia punya 3 orang anak. Dia selalu berdoa dan memberi contoh buat anak-anaknya. Dia bangun lebih pagi dan tidur jauh malam. Dia harus bekerja karena sebutlah mereka tidak punya, ada rumah kecil sederhana sekali, tapi tidak punya tabungan. Suaminya juga bukan pegawai negeri atau tentara, polisi atau apa yang punya tabungan. Jadi waktu meninggal begitu saja tanpa ada peninggalan warisan apapun. Tapi dia belajar untuk memasak. Dia belajar untuk bikin kue. Dia belajar untuk anak-anak juga mengambil cucian dari tetangga. Jadi setiap hari satu anak itu mengambil 2 keluarga punya. Jadi cuci dan gosok, lalu setelah itu diantar kembali. Anak-anak sebelum ke sekolah dan kuliah pada satu hari, mereka bawa es
dan titip di warung, membawa kue, dan waktu pulang kuliah mereka harus mengambil lagi itu di sore hari. Dan begitu seterusnya. Dia belajar dan belajar, dia belajar menjahit dan melakukan banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh dia. Nah, banyak sekali pekerjaan hari-hari ini yang bisa dilakukan di rumah paruh waktu. Ya, kita bisa memberi les, atau kalau kita bisa menerjemahkan, kita bisa terjemahkan, atau kita bisa memberi konsultasi apapun yang sifatnya tanpa mengabaikan atau tanpa kita membuat anak-anak kita menjadi terbengkalai, tanpa membuat mereka menjadi tidak tertangani. Kita bisa menangani mereka dengan baik, memperhatikan kondisi mereka, jadikan diri kita telah buat mereka, kita sehat jasmani rohani, tapi juga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya kita bergantung kepada Tuhan dan kita mandiri secara manusia. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita bergantung pada manusia, yang kedua nggak bagus. Kenapa? Nanti orang akan mengatakan bahwa ya dia hanya bisa berdoa tapi dia tidak mampu. Padahal Tuhan kasih kita kekuatan dan hikmat ekstra. Berdoalah, nanti Tuhan bisa kasih jalan buat kita. Asal kita punya komitmen, mau bekerja, mau belajar. Dan saya melihat ada begitu banyak orang ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan, sekalipun mereka tidak punya apa-apa, tapi kayaknya punya hati yang baik, punya kerinduan untuk memacu, punya kerinduan untuk bekerja dan bersungguh-sungguh. Tuhan kasih jalan dan dia bisa melewati hari-hari mendampingi anak-anak sampai anak-anaknya jadi menjadi anak-anak yang baik, yang punya studi yang bagus, ada bahkan sampai S3, dan bahkan punya rumah tangga yang baik. Dan dia berhasil karena dia punya komitmen untuk menjadikan dirinya teladan, dijaga setan dia, dan dia bekerja untuk dirinya, tapi juga terutama buat anak-anaknya. Saya mengatakan ini tidak mudah karena kita harus menanggung itu sendiri. Karena itu saya katakan jagalah kesehatan, jagalah hubungan kita dengan Allah dalam Kristus, supaya pertolongan Tuhan yang kita perlukan tiap-tiap hari boleh memampukan kita untuk menjadi orang tua tunggal yang baik bagi anak-anak kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.